Pernah nggak kamu dengar kalau burung Garuda, lambang negara kita, berasal dari kisah yang sangat tua, dari zaman para dewa? Tapi, di balik kemegahan lambang itu, tersembunyi kisah pengorbanan seorang anak demi membebaskan ibunya dari perbudakan. Kisah ini dimulai di masa ketika langit dan bumi belum sepenuhnya terpisah, dan para dewa masih berjalan di antara manusia. Hiduplah seorang resi suci bernama Kasyapa yang punya dua istri, Kadru dan Vinata. Keduanya sama-sama memohon keturunan kepada para dewa. Tapi, hasilnya berbeda. Kadru punya 1000 telur, sementara Vinata hanya 2. Ratusan tahun berlalu, telur-telur Kadru menetas jadi naga-naga perkasa. Tapi telur Vinata masih diam, belum retak. Kadru menertawakan Vinata. "Telurmu mungkin busuk," katanya. Tapi Vinata tetap sabar. Ia percaya sesuatu yang benar-benar berharga butuh waktu lebih lama untuk lahir. Tapi rasa penasaran mengalahkan kesabarannya. Vinata memecahkan salah satu telurnya sebelum waktunya. Dari dalamnya keluar sosok cahaya, Aruna. Belum sempurna. Tubuhnya setengah terbentuk. Aruna memandang ibunya dengan lembut, tapi juga dengan kesedihan di matanya. "Ibu, karena kau terburu-buru, kau akan menjadi budak Kadru sampai anak keduamu lahir dan membebaskanmu." Vinata menyesal, tapi kutukan sudah terjadi. Ia menunggu lagi ribuan tahun. Dan suatu hari, telur kedua itu retak, mengeluarkan sinar keemasan yang menyilaukan langit. Dari dalamnya muncul sosok luar biasa, burung agung bersayap emas, Garuda. Sayapnya membentang seperti fajar, suaranya membuat gunung berguncang, bumi menyala saat ia terbang pertama kali. Para dewa menatap takjub. Tapi di antara kekaguman itu, Garuda melihat ibunya, terikat rantai melayani Kadru dan naga-naganya. Garuda turun, memeluk ibunya, dan bertanya lembut, "Kenapa, Ibu?" Dengan mata basah, Vinata menjelaskan tentang taruhan yang membuatnya jadi budak. Garuda marah, tapi Kadru hanya tersenyum licik. "Kau ingin ibumu bebas?" katanya. "Berikan kami air keabadian, Amerta dari surga." Semua makhluk terdiam. Amerta dijaga oleh ribuan dewa. Garuda menatap langit. "Baik," katanya. "Aku akan mengambilnya." Garuda mengepakkan sayapnya, terbang menembus awan menuju langit para dewa. Ia melintasi gurun angin, lautan api, dan lembah badai yang menelan cahaya. Di setiap tempat makhluk langit mencoba menghentikannya, tapi Garuda tak menyerang. Ia hanya menyingkirkan mereka dengan angin sayapnya. Hatinya tak diisi dendam, tapi cinta pada ibunya. Ia melewati hutan besi yang terbakar, tempat naga penjaga langit bernaung. Ratusan mata api memandangnya dari kegelapan, menunggu. "Pergilah sebelum kami hancurkan," kata mereka. Garuda menjawab, "Aku tidak mencari perang, aku mencari kebebasan." Dan dengan satu kepakan sayap, seluruh hutan padam. Akhirnya Garuda sampai di gerbang surga. Pasukan Dewa Indra menunggunya, dengan panah dan petir di tangan. Langit terbakar oleh kilatan cahaya, tapi Garuda tak gentar. Ia menembus ribuan panah. Tubuhnya berkilau seperti logam suci. Setiap kepakan sayapnya menciptakan badai di langit. Indra sendiri turun dari singgasananya, membawa petir Fajra. "Makhluk apa kau yang berani menantang langit?" tanya Indra. Garuda menjawab tenang, "Aku hanya anak dari seorang ibu yang diperbudak." Indra menatapnya lama, antara kagum dan bingung. "Kalau begitu, tunjukkan kekuatan hatimu,"
kata Indra. Garuda melesat ke ruang rahasia, tempat Amerta disimpan. Di sana, api suci menyala abadi, membakar siapapun yang mendekat. Garuda mengecilkan tubuhnya, menjadi sebutir debu, menembus nyala itu. Ia berhasil mengambil wadah Amerta, tanpa terluka sedikitpun. Saat kembali, Indra menatapnya dengan hormat. "Engkau bukan musuh, Garuda. Engkau pejuang sejati," kata Indra. Seakan ikut lega, Indra menghampirinya. "Garuda, engkau layak dihormati para dewa. Mulai hari ini, engkau akan menjadi tungganganku." Dan Garuda menerima, bukan karena kekuasaan, tapi karena kehormatan. Sejak itu, ia terbang di langit bersama Indra, menjaga keseimbangan dunia. Setiap kali petir menyambar, di sanalah bayang sayap Garuda terlihat. Dan setiap kali fajar datang, warna keemasan di langit adalah pantulan bulunya. Ribuan tahun berlalu, manusia mulai menulis, melukis, dan membuat cerita. Garuda menjadi simbol di seluruh Asia, dari India, Thailand, hingga Indonesia. Di sini, Garuda bukan sekedar mitos, tapi simbol kemerdekaan dan keberanian. Ia bukan sekedar burung raksasa, tapi lambang jiwa bangsa. Sayapnya melambangkan kebebasan, cahaya emasnya melambangkan harapan, dan matanya melambangkan kesetiaan seorang anak pada ibunya. Setiap kali kita melihat Garuda di dada kita, itu bukan sekedar lambang negara, tapi kisah perjuangan yang pernah menembus surga demi cinta. Kisah yang membuat kita sadar bahwa kekuatan sejati lahir dari kasih. Garuda bukan legenda, ia adalah pesan abadi tentang keberanian dan pengorbanan. Kini setiap kali kamu melihat lambang Garuda, ingatlah kisah cinta seorang anak. Cinta yang membuat langit tunduk dan para dewa kagum. Cinta yang membebaskan, bukan mengekang. Cinta yang berani menantang surga demi kebebasan. Dan mungkin, di dalam diri kita semua, ada sedikit sayap Garuda yang ingin terbang setinggi langit. Sayap yang tak kenal takut, tapi tahu untuk apa ia terbang. Sayap yang tak diciptakan untuk berperang, tapi untuk melindungi. Karena sejatinya, kekuatan bukan untuk menguasai, tapi untuk membebaskan. Garuda mengajarkan bahwa cinta dan kebebasan tak bisa dipisahkan. Dan di sanalah, legenda Garuda tetap hidup. Di hati setiap manusia yang mencintai dengan tulus.